Kalian tahu nggak? Kalau dulu Sultan Syahrir ternyata pernah diculik oleh Tan Malaka. Penculikan itu didasari karena kelompok Tan Malaka sangat kecewa dengan diplomasi dari kabinet Syahrir yang setuju dengan perjanjian Linggarajati yang udah jelas merugikan bangsa Indonesia. Inilah cerita singkat dari Sultan Syahrir. And gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Yang mau skip bisa ke menit yang sudah kutulis ini ya. Aku mau bacain pesan cinta dari teman-teman dulu. Thank you. Sebelumnya, makasih buat Kak Tio. Sejarah bahasa Indonesia. Aku pernah mau bahas ini sih, tapi sumbernya aku belum nemu yang bagus nih Kak. Kak Liam, yang selamatkan banyak, soalnya mereka sempat naik ke sampan darurat. KM, saran buat kamu yang selalu gagal dalam percintaan. Aku mau tahu nih yang bikin kamu gagal itu apa. Bisa jadi dari kamunya kan. Entah kamunya terlalu posesif atau apa kan bisa aja. Kak Aldo, kalau ini mah aku juga pengen tahu caranya bang. Dan Kak Ren, pantengin saja akun ini ya. Biasanya aku suka upload horor kok. Atas dukungannya lewat Saweria. Oh iya, buat kalian yang mau menemukan dukungan juga bisa lawan Saweria di akun ini ya. Thank you. Lahir dengan nama Sultan Syahrir, tepatnya pada 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Muhammad Rasad yang memiliki gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindi. Dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Beliau sendiri punya kakak perempuan yang bernama Rohana Kudus. Sultan Syahrir sendiri tidak lahir dari keluarga biasa karena ayah beliau adalah orang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan adalah kepala jaksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, karena hal inilah Sultan Syahrir bisa berkesempatan mencicipi pendidikan yang baik. Saat itu ia masuk di sekolah terbaik di zaman kolonial, yaitu sekolah bernama ELS yang setingkat dengan SD gitu. Setelah dari ELS, beliau masuk di sekolah bernama Mulo yang setingkat dengan SMP. Nah, di titik ini beliau mulai suka membaca buku-buku asing terbitan Eropa. Beliau lulus dari Mulo pada 1926. Setelah itu ia memutuskan untuk pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang adalah sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Dan hebatnya beliau menjadi siswa terbaik di sana. Dengan pemikirannya yang tajam, beliau bisa lebih mencolok dibandingkan siswa yang lain. Nah, saat di AMS inilah beliau banyak membaca buku-buku terbitan Eropa dan aktif dalam klub debat. Bahkan di masa ini beliau sudah bisa mendirikan sekolahnya sendiri bernama Cahaya Volkus Universiteit atau Cahaya Universitas Rakyat yang beliau tunjukkan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang tidak mampu. Karena pengalamannya berorganisasi sudah sangat banyak, beliau akhirnya memilih terjun di dunia politik. Sultan Syahrir akhirnya dikenal karena menjadi penggagas sebuah organisasi bernama Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 19